Yohanto Anugraha atau biasa dipanggil Mas Abu. Mungkin ikon sastra Kota Indramayu pada dasawarsa 80-an, 90-an, hingga 2000-an. Bersama teman-temannya, lewat kreasi atau kelompok remaja pecinta sastra Indramayu, secara rutin menggelar lomba membaca puisi yang dikenal dengan nama Panen Puisi. Sebagai penyair, dia tergolong produktif. Bagaimana proses kreatif dia? Kita ikuti bersama Jeder, Jelajah Dermayu. Tahun 60 berapa lah, ketika gonjang-ganjing Indramayu yang sangat keras, terutama era 65 itu, ketika sebagian Indramayu itu tergerus oleh isu politik yang sadis, ada ketertarikan tentang teks. Kemudian ketika masuk pada tahun 70-an, saya dihadapkan dengan persoalan keremajaan gitu ya. Akhirnya saya curahkan pada teks, entah itu puisi apa, pokoknya gelendengan cengkres lah. Indramayu itu juga harus membaca juga, harus menelisik secara masa lalu. Terutama jangan melupakan Mun DS, ya, Ipang Ripai Alpin, gitu. Termasuk generasi bawahnya juga Agus Supardi. Itu sangat konsisten, terutama yang
menelisik entah itu sajak atau apa, itu urip Urip Sucipto. Itu saya terkagum sama dia ketika dia membacakan sajak apa itu di radio daerah itu sebelah pendopo itu, terutama yang memberi spirit saya itu Mas Indros yang mensupport saya, memberi buku-buku gitu. Waktu itu beliau di Jakarta di Taman di Ancol gitu. Dia kalau pulang ke Indramayu dia memberi buku ke saya, memberi spirit. Cuman sayangnya tidak muncul di media, Mas. Ipang pernah dapat kincir emas tuh dari radio Australia. Ya cuma sebatas itu. Ya umur-umur itu saya seringkali membaca koran. Waktu itu Sinar Harapan sebelum di Bredel itu, ya, tahun 70 lah. Bredel itu saya terkagum oleh penulis Oe Sin Chuan. Nggak tahu sekarang masih hidup apa enggak tuh. Mungkin karena puisi pendek gitu ya. Itu yang membuat saya tertarik. Awalnya itu dari kumpul-kumpul ya di sekarang sarung Karangannya atau apa itu di Lebu Karangannya lah dulu mah. Itu tuh sekitar tahun 81 lah. Saya, Dedi gitu, almarhum gitu ya, terus Heri, terus banyak lagi, dan Hudi Manunayu gitu. Tapi Hudi itu nggak nulis puisi, dia ke teater. Saya memang selalu membaca buku-buku sastra itu tidak saja Horizon, banyaklah rasanya. Kalau dulu kan media kan sangat sulit. Indramayu itu kan merasa bangga ketika ada PR edisi aja lah, ya tahun 90 lah. Nah itu saya tuh banyak sebetulnya mah yang berpotensi itu, terutama di usia-usia muda itu ya. Kalau sudah mengulis itu habis oleh Basit ya. Basit itu namanya, iya Basit lah. Dasmuri Tede itu. Ada Saropin, ada Heli. Itu kalau mengkritisi puisinya orang, waduh dikuliti bener-bener merah nih. Dan disitulah saya mengenal perdebatan itu. Membahas puisi itu dari sore sampai subuh itu belum habis di rumah saya di masih waktu itu masih di samping BCA Tuan Jen itu, dan lain-lainnya banyak sebetulnya. Ada Sri Sunarti gitu ya, ada siapa tuh yang di BKKBN tuh, dan yang paling hebat pada itu yang mirip Rendra itu ya Wiraharjono itu almarhum. Cuman saya merasa bangga ketika awal-awal itu saya menulis itu di Sinar Harapan itu, sebelum di Bredel itu saya pernah dimuat sedikit. Bahkan saya menganggap bahwa era sastra yang paling hebat itu di eranya Panti Budaya itu. Baca puisi di mana-mana, ditonton orang, sampai ada simbol tahun awal 80 kalau nggak salah. Muji DS dan Ipang itu membacakan puisi di Tirtamaya. Itu sangat bagus, Mas. Tanpa dukungan finansial dari pemerintah, Mas. Terutama yang paling hebat itu Kartini Group.
Itu yang diantaranya di situ ada Baktiar gitu ya. Ya di situ. Terus di Bomarsnya gitu ya. Ada Wawang dan motornya itu Eeng dengan Bang, kakaknya Memphis itu. Nah itulah hubungan kami, walaupun kami cenderung termarginalkan karena wilayahnya sastra, Mas, ya kan? Beda dengan Runtik yang punya jagoan seperti siapa tuh almarhum apa? Yan ya, yang punya latar belakang teater di Bandung, STB itu. Dan yang paling hebat lagi ya itu Papios gitu. Atau siapa tuh kelompok anunya Reli itu, siapa yang guru Roso itu. Jadi kalau saya ceritakan dulu itu ada Bomar mungkin yang terkenal karena Eeng ya, Runtik, Kartini, Papios dan banyak. Nah di luar itu kan banyak. Ada ya teater itu sebetulnya berkembang pada saat itu tuh. Ketika saya garap Tengul itu tidak ada perangkat teater di Wisma Dharma itu. Bener, yang namanya backdrop tuh nggak ada. Saya ngecat, Mas. Bekas spanduk tuh saya cat dengan apa? Saya bikin itu, bikin trap. Akhirnya itu kan disewa dipinjam oleh teman-teman. Di situ perkembangan teater itu ada teater Runtik gitu. Pas kebetulan Runtik itu kan dikomandani oleh Yan Barian. Terus juga Roso itu, Roso itu masih pakai Papios apa ya? Pakai apa gram atau apa nggak tahu lah, lupa. Nah ya pergaulan itu memang Mas. Setiap kali ada pertunjukan teater kami guyup, saling bantu gitu. Ya Cindelaras waktu dari awal Discovery itu yang studionya kecil itu ya, terutama ya harus kita ucapkan terima kasih juga kepada almarhum ya Eka Yuda, itu sangat konsisten membantu itu ya dalam bentuk pembacaan puisi di studio. Saya di Cindelaras itu semenjak tahun 81 kalau nggak salah. Mumuh gitu ya, Iman Reso, saya tahun berapa 97 itu saya pernah bertengkar juga di Republika, bahkan 2 kali di mana, walaupun honornya kecil ya lumayan. PR edisi itu menjanjikan